kita akan membahas karakteristik dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo. Yang pertama itu dengan melalui kelembagaan. Kelembagaan di sini yang dimaksud adalah politik. Siapa aja yang termasuk sunan yang mengajarkan atau berdakwah menggunakan bidang politik ini? Yang pertama itu ada Sunan Kudus yang bergerak di kerajaan di Bintaro, dan juga Sunan Gunung Jati yang bergerak di kerajaan Cirebon. Dua sunan ini bergerak pada bidang atau berdakwah menggunakan bidang kelembagaan atau politik. Yang kedua, pendekatan yang kedua adalah pendekatan secara teologis. Pendekatan secara teologis ini dilakukan oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim dan juga Sunan Ampel. Dua sunan ini bergerak atau berdakwah menggunakan pendekatan ini dengan cara mengajarkan dasar-dasar agama Islam dan juga ajaran-ajaran agama Islam. Dua sunan ini berdakwah hingga pada kasta Sudra dan juga Waisya. Nah, selanjutnya ada dakwah yang dilakukan secara ilmiah. Dakwah yang dilakukan secara ilmiah ini dilakukan oleh Sunan Giri. Nah, Sunan Giri melakukan dakwah ini dengan cara memperbanyak pesantren, kemudian anak-anak atau anak binaan dari pesantren ini dikirim untuk berdakwah di suatu tempat-tempat. Ini merupakan pendekatan dakwah yang dilakukan oleh Sunan Giri. Selanjutnya ada sunan yang melakukan pendekatan dengan cara sosial. Ada sunan yang tidak suka keramaian gitu. Jadi beliau ini melakukan pendekatan dengan cara bergerak atau berdakwah di desa-desa kecil atau kelompok-kelompok kecil. Ini dilakukan oleh Sunan Derajat dan juga Sunan Muria. Kemudian sunan yang bergerak atau melakukan pendekatan pada bidang kultural itu ada Sunan Bonang dan juga Sunan Gunung Jati. Dua sunan ini bergerak pada bidang kultural atau budaya. Nah, salah satu budaya yang masih ada hingga saat ini itu adalah Gapura. Misalnya Gapura itu berasal dari kata Gofuro, dan juga Sekaten atau yang berasal dari kata Sahadatain, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas strategi dakwah antar budaya. Strategi di sini berarti siasat atau mengatur. Kita mengatur untuk mencapai tujuan, itu yang dinamakan dengan strategi. Nah, strategi dakwah antar budaya yang pertama itu dengan menggunakan kebudayaan itu sendiri, seperti yang telah dicontohkan oleh Sunan Bonang dan juga Sunan Kalijaga, dengan menggunakan budaya. Yang pertama itu misalkan budaya wayang, gamelan, itu merupakan dakwah secara atau dakwah menggunakan kultural atau budaya yang dilakukan oleh sunan-sunan seperti Sunan Bonang dan juga Sunan Kalijaga, seperti itu. Selanjutnya dakwah di media massa atau media sosial ini juga salah satu strategi untuk berdakwah, dakwah antar budaya, seperti itu. Nah, dakwah antar budaya ini harus memperhatikan budaya-budaya gitu. Jadi tidak boleh menunjukkan satu budaya lalu mencalahkan budaya yang lain, itu tidak boleh, seperti itu. Jadi dakwah antar budaya ini adalah dakwah atau siasat strategi untuk tetap mengajarkan ajaran Islam namun dengan mempertimbangkan budaya-budaya yang ada, seperti itu. Untuk dakwah pada media massa dan juga media sosial ini tentunya harus mempertimbangkan dua hal, yaitu titik temu dalam keberagaman dan juga memperhatikan keberagaman yang ada, seperti itu. Selanjutnya, hambatan dan juga tantangan yang mungkin terjadi dalam dakwah antar budaya itu adalah terjadinya kesalahpahaman mengenai budaya-budaya yang ada atau tidak menemui titik temu antara di keberagaman budaya gitu, sehingga tidak dapat terimplementasinya tujuan dari berdakwah itu sendiri, seperti itu. Nah, dakwah antar budaya ini harus memperhatikan atau mengedepankan toleransi dalam kebudayaan, seperti itu, tanpa merendahkan atau meninggikan dari budaya-budaya yang lainnya, seperti itu. Jadi harus ada toleransi atau pertemuan titik temu dalam keberagaman budaya itu sendiri dalam ketika kita sedang berdakwah. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemahaman secara skriptualisme yang akan mengarah kepada radikalisme. Kenapa pemahaman skriptualisme ini mengarah kepada radikalisme? Karena pemahaman skriptual ini cenderung memahami sesuatu itu berdasarkan tulisan dan ditelan secara mentah-mentah, yang seperti kita lihat dalam katanya saja skrip gitu, berarti adalah tulisan. Jadi pemahaman secara skriptualisme ini adalah pemahaman yang pemahamannya itu dilakukan secara skrip atau langsung menelan mentah-mentah literasi, menelan mentah-mentah ayat suci Al-Quran, seperti pada surat
Al-Quran surat At-Taubah ayat 5 yang artinya apabila bulan haram itu telah selesai maka bunuhlah kaum musyrik, bunuhlah mereka dimanapun mereka berada, seperti itu intinya. Nah, namun pada pemahaman skriptualisme ini mereka cenderung menelan mentah-mentah ayat suci Al-Quran ini. Jadi mereka membunuh kaum musyrik atau kaum selain Islam berdasarkan ayat ini tanpa memahami histori dari ayat ini atau sejarah dari ayat ini, seperti itu. Mereka cenderung menelan mentah-mentah ayat ini. Salah satu cara dakwah menggunakan seni yang dapat dilakukan pada saat ini, contohnya dengan menggunakan lagu nasyid gitu zaman sekarang, bisa kita berdakwah menggunakan seni lewat jalur nasyid atau lagu Islami, seperti itu. Kemudian dengan cara berdakwah menggunakan media sosial kita, seperti itu, dengan memadupadankan atau memadukan antara nasyid dan juga menggunakan media sosial kita gitu, dengan ceramah-ceramah pendek misalkan, seperti itu. Salah satu contoh budaya-budaya bernuansa dakwah itu misalkan ada sekaten, berasal dari kata sahadatain, terus ada gamelan, ada juga gapura. Itu merupakan salah satu kesenian budaya pada saat ini, yang masih ada pada saat ini, seperti itu. Tentunya kita juga sebagai anak muda dapat melakukan dakwah antar budaya ini misalkan dengan cara berdakwah menggunakan media sosial gitu, dengan misalkan kalau misalkan seni dengan cara nasyid tadi, nasyid atau lagu-lagu gitu. Sekarang kan banyak sholawat-sholawat yang diganti-ganti liriknya, itu juga bisa kita lakukan, merupakan dakwah dengan seni budaya. Namun ketika kita berdakwah menggunakan seni atau menggunakan budaya ini, kita tidak boleh meninggikan atau merendahkan budaya yang lainnya, seperti itu. Harus menemui titik toleransi keberagaman dari budaya-budaya itu sendiri. Nah, cara agar budaya-budaya itu tetap ada seperti sekaten tadi, gamelan itu, dan cara tetap melestarikannya sampai saat ini tanpa meninggalkannya, seperti itu. Tetap melestarikannya karena itu merupakan salah satu peninggalan budaya